Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Kalian sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Di sini masuk semua? Masuk. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Yulia Anggraini, hadir Bu. Zalika Ramadina, Hadir, Bu. Terima Muda, Hadir, Bu. Ibana Priya. Hadir, Bu. Oke, berarti ada semua ya. Ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Bapak. Silakan berdoa. Dan Yuda, silakan. Terima sebelum mulai pelajaran baik Baik, mungkin langsung saja. Di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian dari masa ke masa Islam ini. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Yang ketiga, peserta didik itu mampu mengetahui ilmu yang berkembang pada masa Abbasiyah pada saat itu. Kemudian peserta didik itu mampu mengetahui beberapa tokoh pada masa Abbasiyah tersebut. Dan yang terakhir itu peserta didik mampu mengetahui dukungan khalifah terhadap ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah tersebut. Baiklah, langsung saja di sini Ibu masuk ke materi kita tentang pengertian masa keemasan Islam. Di sini anak-anak Ibu ada yang sudah tahu apa itu pengertian dari masa keemasan Islam? belum. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, Penny silakan. Jadi menurut ini masa kemasan itu masa di mana Islam itu sendiri berkembang pesat, juga masa di mana perkembangan yang terjadi di masa itu, perkembangan dari segi agama, politik, sosial dan lain-lain. Betul yang dikatakan Penny tadi. Jadi pengertian dari masa keemasan Islam itu adalah Islam itu tidak hanya berkembang dalam bidang agama saja, tetapi juga menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Nah, banyak ilmuwan Muslim itu lahir dan menghasilkan penemuan-penemuan penting yang bermanfaat bagi kehidupan manusia pada zaman sekarang. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi pada masa Abbasiyah ini perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat maju sekali. Kenapa? Karena masyarakat itu memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Nah, sehingga para khalifah itu sangat mendukung kegiatan belajar seperti penelitian dan penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan pada saat itu. Kemudian ilmu itu berkembang pada masa itu. Antara lain ada beberapa ilmu berkembang pada masa Abbasiyah ini. Yang kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang masa Abbasiyah, dikenal sebagai masa keemasan Islam. Di sini apakah anak-anak sudah tahu apa pengertian dari masa keemasan Islam? Belum. Masa kejayaan Islam, masa Islam berkembang pesat, Ibu. Betul. Jadi pengertian dari masa keemasan Islam itu adalah Islam itu tidak hanya berkembang dalam bidang agama saja, tetapi juga menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Nah, banyak ilmuwan itu yang lahir dan menghasilkan penemuan-penemuan penting yang bermanfaat bagi
kehidupan kita sekarang. Baik, materi selanjutnya itu ilmu yang berkembang pada masa itu antara lain, maksudnya di sini pada masa Abbasiyah ya, antara lain itu ada matematika, kedokteran, astronomi, kimia, filsafat, geografi, dan pendidikan Islam. Nah, di sini ada 3 tokoh yang pada masa Abbasiyah itu adalah di sini. Sebelum Ibu melanjutkan, di sini ada yang tahu nggak 3 tokoh yang berperan pada masa Abbasiyah ini? Tahu. Apa? Coba Tira. Ibnu Sina, Bu. Oke, Tira. Ibu. Ya, ada lagi yang tahu? Nabi, Bu. Oke, betul. Betul yang dikatakan teman-teman itu tadi. Ada 3 tokoh yang berperan pada masa Abbasiyah ini. Yang pertama itu ada Al-Khwarizmi. Ini adalah ahli matematika dan pencetus aljabar. Terus yang kedua itu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah ahli kedokteran yang terkenal pada masa itu. Kemudian yang keempat itu Al-Farabi. Al-Farabi ini adalah ahli filsafat. Kemudian materi selanjutnya itu dukungan khalifah terhadap ilmu pengetahuan. Nah, para khalifah Abbasiyah itu sangat peduli sekali terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Mereka itu memberikan dukungan kepada para ilmuwan dengan membangun perpustakaan. Kemudian selanjutnya itu berdirinya Baitul Hikmah. Berdirinya Baitul Hikmah itu adalah pusat ilmu pengetahuan yang terkenal di Baghdad pada saat itu. Nah, dampak dari Baitul Hikmah itu adalah penambahan pengetahuan umat Islam, membantu perkembangan ilmu pengetahuan, menjadikan Baghdad itu menjadi pusat pendidikan dunia pada saat itu. Kemudian yang kedua itu ada fungsi Baitul Hikmah. Di sini ada fungsi Baitul Hikmah itu. Yang pertama itu tempat di mana orang-orang pada saat itu bisa membaca buku, tempat penelitian, tempat belajar, tempat menerjemahkan buku dari Yunani seperti Persia dan India juga. Dan di tempat ini para ilmuwan itu berkumpul untuk belajar dan berdiskusi tentang ilmu. Kemudian di sini masyarakat pada masa Abbasiyah ini memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Maksudnya di sini mereka itu percaya bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban. Nah, ciri-ciri semangat yang mereka miliki pada saat itu adalah seperti rajin membaca, berdiskusi, melakukan penelitian dan menulis buku ilmiah. Lanjut, di sini ada nilai-nilai yang bisa diteladani pada masa Abbasiyah itu. Yang pertama itu ada banyak sekali nilai positif dari masa Abbasiyah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Yang pertama itu nilai rajin belajar, kemudian menghargai ilmu pengetahuan dan tidak malas membaca. Jadi sebelum Ibu melanjutkan materi kita, apakah di sini anak-anak ada yang ingin bertanya? Oke. Apakah sudah paham dengan materi yang dijelaskan tadi? Oke, karena anak-anak sudah paham, di sini Ibu mau kalian membagikan menjadi 3 kelompok. Itu dihitung saja 1 sampai 3. Nanti Ibu akan memberi tugas kalian membuat poster, yang dimana poster itu di dalamnya itu berisi dialog. Nanti kalian akan hasil dari poster itu akan mempresentasikan ke depan. Oke, silakan berhitung. Mulai dari Julia. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Baik, karena kelompok tadi sudah dibagikan, untuk yang kelompok 1 silakan di sebelah kanan, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kiri.
dialog. Nanti kalian akan mempresentasikan, itu cukup 2 orang saja. Maju ke depan, satu kelompok 2 orang. Ibu akan kasih waktu diskusi 2 menit ya. Bagaimana kelompok 2 bagi kalian paham dan penjelasan tadi? Apa Oke, bagaimana? Sudah selesai berdiskusinya? Waktunya sudah habis ya. Ini maju ke kelompoknya ikut tunjuk atau maju sedikit maju? Oke, silakan dari kelompok 2 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan dialog tentang Ibnu Sina di bidang kedokteran dengan pasiennya. Oke. Dokter, akhir-akhir ini badan saya sedikit demam. Baik, coba saya periksa dulu mana yang sakit. Guru, bagaimana cara mengetahui penyakit seseorang? Seorang tabib harus memeriksa kondisi tubuh pasien dengan baik. Berarti seorang dokter tidak boleh sembarangan memberi obat ya? Benar, seorang dokter harus sabar, teliti, dan banyak belajar. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Kalau benar masih sakit adalah tugas yang mulia. Oke, jadi dari dialog ini bahwasannya jadi dapat kami simpulkan bahwasannya dari Ibnu kedokteran ini dapat kita ambil bahwasannya seorang dokter itu harus sebelum memeriksa pasien itu harus dari dialog poster yang kami buat ini berarti dapat disimpulkan bahwasannya Ibnu Sina ini adalah seorang ilmuwan muslimin yang terkenal sebagai dokter, filsuf dan penulis. Ia menulis buku kedokteran terkenal bernama Al-Qanun fi Al-Tib yang menjadi rujukan kedokteran selama berabad-abad. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya dialog dari Zarika dan
Berarti ilmu bukan hanya membaca buku. Benar, ilmu juga mengajarkan kita cara bersikap dan juga mengambil keputusan. Jadi guru, bagaimana cara agar kita berpikir dengan baik? Dengan banyak belajar, bertanya, merenung, dan selalu berusaha mencari kebenaran. Baik, terima kasih. Saya akan terus belajar dan berpikir dengan baik. Ya, itulah langkah awal menjadi manusia yang berilmu dan juga bijaksana. Nah, ada pun pesan dari dialog yang sudah kami buat ini, yaitu bahwa Al-Farabi ini berpesan bahwa ilmu tanpa amal itu ibaratkan pohon tanpa buah. Berpikir tanpa tindakan tidak akan membawa manfaat bagi kehidupan. Baik, mungkin itu sampai kelompok 1. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Beri aplaus dulu. Selanjutnya silakan kelompok terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan memperagakan dialog singkat mengenai Al-Khawarizmi terkait yang terkenal dengan ilmu matematikanya. Mengapa selalu menghitung angka setiap hari? Karena matematika itu sangat penting dan dalam kehidupan manusia. Penting untuk apa saja? Nah, di sini matematika itu penting untuk berdagang, menghitung waktu, membangun bangunan, dan memecahkan masalah. Apakah itu sebabnya guru menciptakan ilmu aljabar? Ya, benar sekali. Aku ingin memudahkan manusia itu dalam perhitungan. Wah, wah, ternyata matematika itu sangat bermanfaat bagi kita ya. Ya, karena itu jangan takut belajar matematika. Nah, Al-Khawarizmi ini juga menggunakan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dalam berdagang, menghitung waktu, membangun rumah, dan memecahkan masalah. Nah, adapun di sini Tentang Al-Khawarizmi adalah ilmuwan muslim yang hidup pada abad ke-9 yang menulis buku Alkitab Mukhtasar Fihisab Aljabar Mukabalah yang menjadi dasar ilmu aljabar. nah, matematika adalah kunci untuk memahami dunia. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi hasil dari presentasi dialog dan poster yang telah anak-anak buat. Di situ Ibu melihat poster dan dialognya itu sangat menarik dan bagus-bagus sekali. Jadi di sini sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menarik kesimpulan apa yang pada masa Daulul Abbasiyah ini? Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa menarik kesimpulan dari masa Daulul Abbasiyah ini? Oke, Fira silakan. Jadi pada masa Daulul Abbasiyah itu disebut dengan masa keemasan karena pada masa itu pengetahuan itu sangat berkembang, terutama di bidang aljabar dan juga di bidang kedokteran. Benar sekali yang dikatakan Fira itu. Pada masa Daulul Abbasiyah ini disebut dengan masa keemasan karena pada masa itu ilmu pengetahuan itu berkembang dengan sangat pesat sekali. Nah, dukungan khalifah itu berdiri seperti Baitul Hikmah dan semangat belajar masyarakat itu membuat peradaban Islam itu menjadi puncak kejayaan. Oke, mungkin hanya itu saja materi kita pada hari ini. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran, silakan anak-anak untuk merapikan kursinya terlebih dahulu.
Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa para majelis. Tadi kan dipimpin oleh Hilda, sekarang dipimpin oleh Zalika. Kepada Zalika disilakan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Baik teman-teman, karena proses pembelajaran sudah selesai, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, Ibu tutup. Ibu akhiri